Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Selamat siang Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul untuk belajar tentang workshop pembelajaran interaktif dengan fisik. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir, berkenan hadir untuk mengikuti pelatihan ini. Walaupun mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah paham, sudah mahir dengan kuisis, tapi menyempatkan waktu untuk hadir dalam pelatihan saya ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Di sini pesertanya dari berbagai daerah selain dari sekolah saya. Saya kan dari SDN Pondok Labu 07. Nah, ini dari teman-teman PLPG, ada teman-teman Prajab, ada teman pelatihan, ada juga yang dari Kebumen, teman pelatihan saya, beraneka ragam. Ada juga yang dari Binjai, Sumatera Utara, tapi di sini belum hadir. Ya, coba bisa dituliskan asal kota dari mana saja nih pesertanya, bisa tulis di chat Zoom biar teman-teman di sini tahu. Oh, coba ya. Dari mana saja? Bu Uli dari mana ya? Kendari Bu Indah, Bu Kendari. Indah. Ya lupa mulu Ibu. Bu Uli Kendari itu Sulawesi Tenggara. Tenggara, ya Tenggara. Ayo dong Bu Indah main. Jauh bener. Kali-kali. Mabok saya ke sana nanti. Udah Mabok, boleh ya? Jangan dong. Jangan ya? Jangan dong. Nanti kapalnya oleng. Ini pasti yang ikut pelatihan ini semuanya semangat belajarnya tinggi. Nah, apalagi Bu Uli ini ikut pelatihan saya udah 2 kali ini. Besok saya kasih pelatihan ikut lagi ya. Itu saya nanti nggak lulus jadi ikut pelatihan terus. Saya nanti akan adakan pelatihan assembler edu. Ada yang mau ikut nggak ya? Kebumen hadir. Silvi dari Kendari hadir Cilegon. selalu. Cilegon temannya Bu Nur Widayati ya? Iya. Dari Konawe, oh bareng sama Bu Uli. Iya. Ini yang dari Pondok Labu 07, Bu Tiwi dan Pak Sarjana. Bu Retno dari mana ya? Jakarta Pusat. Ya, terima kasih ya. Sudah menuliskan asal dari mana. Nah, ini workshop kita akan dilaksanakan selama 4 hari. Kenapa 4 hari, Bu? Kemarin bukannya flyernya 2 hari. Iya, pelaksanaannya 4 hari, 2 hari secara Zoom meeting, sinkronus, dan 2 hari selanjutnya itu melalui WA group. Nah, itu secara asinkronus. Jadi nanti kalau lewat WA group ya mungkin bisa konsultasi. Karena menurut saya itu materinya bisa dipadatkan menjadi 2 hari. Karena kita juga banyak urusannya ya, apalagi ini kebetulan saya guru kelas 6, jadi banyak yang harus dikerjakan. Hari Senin depan tanggal 11 sudah ujian, hari Senin saya juga harus masuk menyiapkan segala-galanya. Jadi mohon maaf, jadi hanya 2 hari saja. Selamat datang Bu Ainun. Bu Rizka. Terima kasih, Bu. Ini guru-guru milenial juga masih mau belajar nih sama ibu guru yang sudah sudah banyak ini ya, banyak jam terbangnya tapi belum tentu banyak pengalamannya Ibu Umi ya. Kita sama ya, seumuran ya. Oke, tadi workshop-nya selama 4 hari. Lalu dilaksanakan setiap jam, mulai jam 10 sampai jam 12. Nah, nanti sertifikat akan diberikan pada peserta yang telah menyelesaikan tugas dan belum melewat deadline pengumpulan tugas. Nah, sertifikatnya ini 32
JP dan nanti akan diberikan oleh Kuisis Indonesia dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Karena waktu itu saya sudah mengikuti TOT dari Dinas Pendidikan, dan sudah dibuka oleh Ibu Nahdi-Yana, ya. Baik. Nah, sekarang, saya izin ya, share screen ya. Di sini, kuisis. Nah, kuisis saya lihat di registrasi pendaftaran itu ada beberapa yang sudah paham mengenai kuisis, sudah punya akun kuisisnya. Ya, supaya lebih paham lagi, saya share screen materi hari ini. Nah, jadi kuisis ini adalah aplikasi, ya aplikasi kuis dan pembelajaran. Jadi biasanya kita tahunya kan hanya kuis, tapi kita bisa menyajikan presentasi seperti PowerPoint. Nah, bagaimana bentuknya? Coba kita lihat dulu ya. Nah, bentar, belum saya buka ini. Biasanya kita kan menyajikan presentasi pada anak-anak itu dalam bentuk PowerPoint atau Google Slide atau Canva. Nah, di sini sudah bisa menyajikan. Oh, sebentar ya, maaf. Di sini sudah ada yang pernah menyajikan presentasi lewat Quizizz. Saya jujur, saya agak jarang menggunakan Quizizz presentasi. Biasanya saya menggunakan Canva, karena di Canva itu animasi-animasinya banyak. Animasi-animasinya banyak dan kita mudah gitu. Jadi menarik gitu gambar-gambarnya dan mudah digunakan dibandingkan dengan Quizizz. Kuis. Nah, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Share screen saya, iya, ini adalah sedikit biodata saya. Belum banyak ya saya ini yang pernah saya peroleh, pernah menjadi finalis Olimpiade Sahabat Rumah Belajar, dan yang baru sekali adalah Assembler Certified Educator yang masih levelnya masih rendah sekali. Ini saya pengen menekuni ini. Ini nanti kalau misalkan saya ada pelatihan, mungkin Bapak Ibu berkenan ikut ya? Ikut, Bu. Ya ikutlah, semuanya diikutin. Banyak silaturahmi, banyak rezeki, memperpanjang Amin. umur. Iya gitu aja. Nah, materi hari pertama yaitu pengenalan awal Quizizz. Apa itu Quizizz? Quizizz adalah aplikasi untuk kuis dan pembelajaran. Lalu yang kedua, membuat akun dan mengubah bahasa. Nah, ini Quizizz ini bisa disajikan secara daring maupun luring. Kalau daring itu secara sinkronus ataupun asinkronus. Lalu secara luring bagaimana, Bu? Bisa nanti misalkan soal-soal Quizizz bisa di-print out lalu dikerjakan oleh para siswa. Lalu yang kedua, membuat akun dan mengubah bahasa. Nah, akunnya yang kita dapat adalah akun basic. Nanti kalau misalkan mau berubah menjadi akun super bisa. Lalu mengubah bahasa, biasanya standarnya ini bahasa Inggris, nanti akan diubah menjadi bahasa Indonesia. Lalu melakukan pencarian kuis publik. Maksudnya apa ini Ibu kuis publik? Nah, kuis soal-soal di kuisis itu banyak sekali yang dibuat oleh guru-guru lain. Nah, kita bisa mendapatkan soal-soal itu dari kuis-kuis publik. Jadi biasanya kita kan mengalami kesulitan untuk membuat soal ya. Bisa memakan waktu sekitar 1 jam untuk membuat soal penilaian harian. Kalau misalkan kita mengambil dari kuis publik, itu tidak sampai 10 menit sudah selesai. Jadi mempersingkat, menghemat waktu kita yang pekerjaan kita kan banyak, tidak hanya membuat soal saja.
Ya. Lalu mengedit kuis publik, misalkan publiknya kuisnya itu tidak sesuai dengan materi atau mungkin ada salah ejaan atau gambarnya salah, nah nanti bisa diedit. Lalu menggunakan fitur teleportasi, nah ini juga sangat menarik, nanti kita pelajari bareng. Lalu memahami pengaturan permainan sebelum dimulai, nah nanti ada pengaturannya bagaimana, misalkan di-setting waktunya atau, soalnya itu urut atau acak dan lain-lain sebagainya. Lalu menyelenggarakan kuis dalam mode langsung, klasik, dan PR. Jadi maksudnya yang tadi secara daring. Nah, daring ini bisa secara sinkronus atau asinkronus. Kalau dalam mode langsung berarti sinkronus. Kalau tidak langsung dalam bentuk PR itu berarti asinkronus. Nah, kita sekilas-sekilas saja ya. Lalu materi hari kedua, ini membuat 5 jenis soal, memasukkan gambar dari komputer atau internet, mengatur kuis menjadi publik atau private, kalau mengubah urutan soal, mengakses fitur laporan, jadi nanti ada laporannya. Kalau misalkan kita analisis soal biasanya dilakukan secara manual, nah kalau di Quizizz sudah fitur laporannya sudah lengkap beserta analisisnya. Lalu menggunakan fitur koleksi. Apa itu fitur koleksi? Jadi misalkan Bapak Ibu sudah membuat soal kuis itu banyak, ada matematika, IPA, bahasa Inggris atau SBDP dan lain-lain sebagainya, nanti dikelompokkan supaya kita mencari soal-soal yang nanti akan digunakan lebih mudah. Lalu integrasi ke Google Classroom. Jadi soal kuis ini bisa diintegrasikan ke LMS kita, yaitu Google Classroom. Biasanya kita menggunakan Google Classroom ya, Bapak Ibu. Lalu mencoba fitur pembelajaran atau presentasi interaktif seperti saya ini. Nah, kalau presentasi ini bisa disematkan video YouTube, atau kuis, atau permainan. Nah, nanti kita pelajari di hari kedua secara sekilas aja, karena nanti materinya terlalu banyak, tambah pusing. Ya, yang materi penting-penting aja, yaitu membuat kuis. Nah, nanti tugas workshop-nya itu membuat kuis 10 soal dan membagikan linknya. Bebas dalam bentuk apa aja, lalu dibagikan linknya. Linknya ini yang akan dikerjakan buat siswa ya. Lalu yang kedua, menyelenggarakan kuis dengan mode PR dan membagikan linknya. Jadi yang pertama itu linknya link admin, yang kedua ini link join quizzes, yang ketiga screenshot hasil laporan kuisnya. Nanti Bapak Ibu sudah menyelenggarakan kuis, nanti kan nah ini libur. Kalau libur mungkin nanti peserta pelatihan aja yang menjadi siswanya boleh ya. Nanti screenshot hasil laporan kuisnya. Setelah dibuat, ini 10 soal, terus screenshot hasil laporan kuisnya, nanti dikirimkan di tugas workshop. Lalu yang terakhir membuat koleksi dan membagikannya. Ya, tidak terlalu sulit ini ya Bu, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa yang sudah berteman sama saya ya, sudah kita berteman lewat Facebook, Instagram, ataupun sudah subscribe video YouTube saya. Kalau misalkan ada yang belum, bisa berteman karena tadi banyak berteman, banyak silaturahmi, banyak rezeki, memperpanjang umur. Baik, sekian dulu. Saya tutup dulu. Nah, oke. Sudah ada bayangannya mengenai kuisis? Wah, udah ada Bunai ini ya? Selamat siang Bu Nay. Namanya Bu Neneng Hawaliyah, panggilannya Bu Nay. Selamat siang. Sehat Bu Nay? Alhamdulillah, udah hadir ya. Alhamdulillah sehat, Bu Indah. Wah. Mohon maaf nih telat. Iya ya, Ya ngurusin sama apa nih? emak, persiapan buat buka dari Oh pasar. gitu. Lah, udah puasa ini ya? Insya Udah ya? Allah. Oh ya, alhamdulillah, nggak apa-apa. Perbedaan itu indah. Nah, kayak saya ya. Oke, Bapak Ibu. Ini kayaknya masih belum panas Boleh. nih.
Supaya Hai panas. Bu Nay. Sehat Bu Nay. Nah, tuh Bu Uli. Supaya lebih panas. Yuk kita kerjain kuis yuk. Ya, kita coba kuisnya. Ya, biar tahu gimana sih sebenarnya ini apa kuisis. Nah, kita jalan-jalan ke tempat wisata di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Siap nggak nih Bapak Ibu? Siap nggak? Yuk, Siap. siap. Bentar ya. Ini internetnya kok lambat. Nah. Yuk, saya bagikan linknya. Yuk kita kita kerjain kuisnya bareng-bareng ya. Oke. Nah. Udah enter nggak bisa. Nah, silakan coba. Mari bergabung Bapak Ibu. Bu Uli, Bu Ratna, Bu Lucy, Bu Nur. Ayo yang lainnya. Coba kita lihat udah berapa orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, kita tunggu. Bu Nay sudah kenal dengan kuisis? Kalau guru kelas 1 mungkin bisa kasih soal-soal yang mudah, yang ada gambar-gambarnya ya, Bu Nay ya. Siap Bu, siap. Bisa dipandu sama orang tuanya. Jadi walaupun ini biasanya kan untuk kelas tinggi ya, kelas 4, 5, 6, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kelas rendah, kelas 1, 2, 3. Ya, biar bisa dikenalkan. 10 orang. Yuk kita tunggu sebentar lagi. Yuk kita mulai saja ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Moga-moga internetnya. Yuk. Pak Sarjana paling atas Bu Silvi. Kita peringkat di atas. Yang lainnya Bu Lucy, betul. Mana sih kita?
Ah, nol mengejar ketinggalan. Bu Susi masih di nomor pertama. Peringkat pertama. Silakan menyusul. Wah, pala ya, kayaknya Buli nggak ngerjain ini. Kerjaan Buli. Saya nggak tahu Winda. Winda banyak anak aja nih. Kalau paling. Wah, Busul nomor 2 nih. Turun lagi. Ayo, 10 soal. Aku kembaran nih, saya kurang piknik kayaknya. Kurang jalan-jalan nih. Ayo. Wah, naik paling bawah. Kasihan. Sulawesi. Busen naik. Sebagai penonton aja kayaknya gue naik. Komodo. Sayang ini jadi. Oke, udah. Jadi saya pindah. Wah, Silvi sekarang peringkat pertama ini. Silvi. Naik ini. Nah, kalau mau sekarang udah ngerjain. Nah, Bunda, ayo. Silvi, Gusti, Ratna. Salam hot langsung naik. Keren bener ini. Udah selesai semua. Oke. Udah selesai semua ya. Terakhir ya. Nah, stop saja. Seru, Winda, seru. Udah selesai? Udah, Bu. Saya selesai Ya. ya. Jadi Bu Silvi, wow, keren. Bu Silvi nomor 1, nomor 2, Bu Gusti nomor 3. Wah, ternyata menarik ya. Bapak Ibu guru aja senang ikut kuis seperti ini, apalagi anak-anak senang sekali. Nah, ini bedanya dengan Google Form. Kalau kuisis ini ada musiknya dan ada animasi-animasinya, jadi anak-anak tertarik. Oke, saya stop share. Nah, materi yang pertama ini yaitu kita membuat akun. Nah, Bapak Ibu kan ada beberapa yang belum punya akun. Ada ya yang belum punya akun ya? Yuk sekarang bentar. Kita akan buat akun. Sini akun saya. Nah, pertama-tama saya izin share screen lagi. Nah, pertama-tama kita tulis di browsernya www.quizzes.com. Quizzes.com.
Quizzes. Nah, ini karena saya sudah masuk, kita keluar dulu. Sebentar. Saya stop share dulu ya. Oh, Bu Sri lagi ini ya, dalam perjalanan ya? Iya, lagi di Oh, perjalanan. mau ke Kebumen Maaf, saya lagi? lupa. Saya lupa. Jadi Mau baru ke Kebumen masuk. lagi? Iya, Lagi nggak di apa-apa. jalan. Iya. Heeh. Terima kasih Bu Sri. Iya, sama-sama. Ngikuti aja, nyimak ya. Iya, iya, iya. Heeh. Heeh. Sebentar. Oke, ini. Nah, tadi kan akun saya sudah ada ya. Saya pakai akun yang belum ada. Belum ada akun Quizizz-nya. Kita ketik www.quizizz.com. Nah, yuk coba kita coba. Nah, Bapak Ibu semua sudah punya akun Google ya? Nah, kalau misalkan sudah diklik tadi di browser www.quizizz.com, lalu muncul seperti ini, lalu kita sign up for free. Kita klik. Nah, klik. Nah, kita masuknya, nah kita buat akun ya, kita masuknya lewat Google aja. Bapak Ibu semua sudah punya akun Google ya. Nah, kita klik Google-nya. Udah, lalu kita pilih akun Google-nya. Pastinya Bapak Ibu punya akun Google lebih dari satu. Nah, kita pilih akunnya, yang mana yang mau dibuat akun Quizizz. Nah, misalkan saya pakai akun Quizizz yang Guru SD Belajar ID. Nah, Bapak Ibu sudah punya akun Belajar ID? Maaf, ulang Bu Indah tadi masuknya dari Google apa dulu? Dari Google www.quizizz.com. www.quizizz.com. Belakangnya Z-nya ada 2. .com, .com. Sudah, Bu Heni sudah bisa? Belum, Bu. Belum. Ini Kita anu balik sih. lagi, coba. Nah, Nggih. nanti kalau sudah www.quizizz.com terbuka tampilan seperti ini, lalu kita klik sign up for free. Kan belajar aja, Bu. Oh, boleh, boleh. Udah tampil seperti ini, Ibu, Bu Heni, quizizz.com. Ini anu sinyalnya agak lemot, Jan. Iya, nggak apa-apa. Kok saya seperti di Kebumen ya, ada jannya. Kok saya tampilannya beda, Bu? Loh, Kok gini ya? terlihat ya, Quizizz? Iya, Quizizz tapi Kalau yang misalkan sudah punya akun, tampilannya langsung masuk. Tapi kalau misalkan belum punya seperti ini, makanya tadi saya pakai browser yang beda supaya tidak langsung masuk ke akun saya. Tadi siapa yang tanya Bu Husnul? Oke, udah sampai sini. Sign up for free. Kita klik. Nah, terus kita masuknya lewat Google. Nah, kan pastinya Bapak Ibu sudah punya akun Google ya. Kita klik. Buat akunnya lewat Google. Kita klik, lalu kita pilih akunnya. Nah, saya pakai akun yang Belajar ID. Kita klik. Nah, terus kita karena sebagai guru, kita pilih yang ini, sekolah. Nah, sebagai apa? Seorang guru ya. Klik.
Nah, langsung kita punya akun Quizizz, akunnya akun dasar, ada akun super. Nah, akun super nanti kalau misalkan ada soal, ada penjelasannya. Bisa juga soal dalam bentuk video. Kalau akun dasar tidak bisa soalnya dalam bentuk video. Nah, sudah sampai di sini Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Bahasanya, coba lihat. Bahasanya sudah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau misalkan belum bahasa Indonesia, Bapak Ibu cari di pengaturan, diklik. Pengaturan yang mana? Nah, Pengaturan. Setting. pengaturan. Mana pengaturan? Mana Pak? Lihat di Zoom-nya coba, Ben yang masih muncul nggak? Ke bawah. Nah, di sini pengaturan, Bapak Ibu bisa masukkan nomor handphonenya berapa. Bahasa Inggris, itu setting. Terus bahasa, turun ke bawah. Ini kan bahasa Inggris, diganti, diklik, klik, cari bahasa Indonesia. Nah, diklik. Nah, lalu tulis kata sandinya. Passwordnya apa? Pengaturan. Pengaturan di bawah. Di bawah tulisan buat, sebelah kiri. Pengaturan diklik. Nanti muncul seperti saya ini nih. Pengaturan, ada akun. Tadi emailnya apa? Terus. Scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Ini setting, Mas. Oh, saya. Iya. Setelah itu pilih Setting bahasanya. terus English ya. English. Diklik. Nah, nanti ada tulisan akun, nomor telepon, nama pengguna. Nah, bahasanya diganti, diklik nih. Cari yang bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Nah, lalu buat kata sandinya. Buat kata sandinya yang mudah-mudah aja. Samakan dengan ini akun belajar ID-nya bisa. Kata sandi bebas, Bu Indah. Bebas. Bebas. Minimal 6 karakter. Tulis ulang ya. Kata sandi lama. Bu Indah. Sudah? Kata sandinya harus berbeda ya? Ini sama, biasanya 2 kali. Iya, 2 kali. Kok di situ tulisannya kata sandi yang berbeda? Ini kok ada kata sandi lama. Biasanya waktu itu saya buat itu kata sandi baru, tapi 2 kali menulisnya. Ya? Coba kata sandi lama. Mas Bu Indah, ini pilih sekolah nggih. Iya, pilih sekolah. Tadi salah nulis kuisise, jadinya lama. Oh iya, nggak apa-apa, Ibu. Nggih. Itu ya, apa namanya sinyalnya. Terus biru nih, Bu. Terus klik, Bu. Apa? Ada kata sandi yang baru, ada kata sandi baru lagi. Bikin 3 gitu. Ya, jadi kata sandi lama. Nah, biasanya ini kata sandi baru ya. Iya, ini ada kata sandi baru. Silakan tulis kata sandi yang berbeda gitu. Harus ada huruf apa angka? Angka boleh nggak sih? Boleh huruf, boleh angka. Bu, ini selanjutnya masukkan kode berapa digit? Yang mana, Ibu? Yang setelah ngeklik ini loh, sekolah. Kan ini saya pakainya pakai HP, nggak pakai laptop.
Oh, kalau pakai HP agak sulit, Ibu. Hmm, Tapi sebenarnya ini kalau misalkan masuk lewat Google, nggak perlu pakai sandi, langsung bisa digunakan, ya, nggak usah pakai sandi, ya. oh, Cuma gitu. nanti diganti aja bahasanya. Ini kata sandinya nggak usah dibuat. Kita langsung masuk lewat Google, akun Google, Akun ya. Google, nggih. Nggak usah Mhm, masukkan kode, nggih. iya. Nah, yang pertama yang kita lakukan udah semua ya, buat akunnya ya. Nanti kalau sudah ada tertulis di sini namanya, di bawah tulisan kuisi sebelah kanan. Sebelah kanan, sebelah kiri, atas. Kayak seperti saya nih ada tulisannya Indah Ramawati. Nah, yang sekarang yang kita akan lakukan adalah membuat soal publik. Maksudnya apa? Mencari soal yang dibuat oleh guru-guru lain yang ada di kuisis. Misalkan, nah tampilannya sudah seperti ini ya. Nah, kita cari kuis mengenai tema apa saja. Misalkan IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nih, di sini udah ada ya, kembangbiakan tumbuhan dan hewan, kita klik. Nah, nah di sini banyak sekali soal-soal yang dibuat oleh guru-guru lain. Nah, nanti kita tinggal pilih soal yang sesuai dengan materi kita. Nah, nanti kita bisa lihat. Bisa juga nanti soalnya difilter, disaring. Nah, misalkan kalau saya SD, elementary, terus subjeknya cari yang sains, IPA ya. Nah, terus ini lebih, jumlah pertanyaan misalkan 11 sampai 20 ya, yang ya yang relevan dengan materinya. Oke, udah ya, terapkan. Nah, kira-kira mau ambil soal yang mana ya? Misalkan yang ini nih, kita lihat dulu ya soal yang ini. Nah, kita misalkan klik soal yang ini, kumpulan soal yang ini nih, apa namanya, ditampilkan di sebelah kanan nih, soal-soalnya. Soal yang pertama, bagian bunga yang berperan sebagai alat kelamin jantan apa, dan seterusnya nih. Ini soalnya ada 20 pertanyaan nih. Nah, nih, misalkan Bapak Ibu sudah dilihat soal-soalnya, ah ternyata sesuai nih, bagus nih, ejaannya juga bagus. Nah, saya sesuai ini. Nah, kita ambil. Nah, kita ambil ininya. Kita simpan. Nah, kita buat soalnya. Mau namanya baru, mau namanya yang tadi boleh. Ya, kita tulis ya. Perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Apakah ada yang tertinggal sampai sini? Adakah yang tertinggal sampai sini? Halo? Halo? Ya, Enggak? Bunda. Ah, Sudah kita selesai. salin dan edit di sini. Salin dan edit. Ntar dulu. Tadi misalkan kita sudah dapat soalnya, kita salin dan edit. Sudah sampai tampilan seperti ini? Lalu kita lihat nih soalnya. Soal nomor 1. Bagian bunga yang berperan sebagai alat kelamin jantan adalah. Nah, kalau misalkan ada soal yang mau diedit, bisa langsung diganti Bapak Ibu. Atau misalkan ini terlalu banyak, ini soalnya sampai nomor berapa ini? 20. Mungkin kita hapus saja soalnya sampai 15 aja, boleh. Kita hapus. Ini misalkan ini pasangan yang tepat, ini kayak terlalu sulit, kita hapus. Nah,
hapus. Kita hapus 4 lagi ya. Nih, ciri umum, ini salah nih, citi umum. Kita hapus aja ya. Nih, kita hapus. Lalu, Taman Nasional, kita hapus. Coba kita lihat sudah berapa soalnya, masih 17, kita hapus lagi. Ini kita hapus. Ya, yang ini. Nah, kita dapat soal yang kita perlukan jumlahnya 15. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengedit ejaannya, bisa dicek satu persatu, nanti bisa diganti. Coba kita lihat, ada nggak yang salah ejaannya? Coba. Nah, ini lanka. Nah, kita edit nih. Nah, tindakan yang dapat menjaga kelestarian hewan langka. Ini diganti jadi G. Nah, setelah diedit, kita simpan. Nah, mana lagi nih kira-kira yang salah? Nah, apakah ada yang tertinggal? Bisa ya? Nah, kalau misalkan dirasa sudah benar semua, lalu kita simpan. Kalau gambarnya ini mau diganti, boleh. Misalkan nih gambarnya nggak menarik, eee, Bu, ya boleh diganti. Cari gambarnya di sini. Apa ya, perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Coba. Nah, kita cari gambar yang lebih menarik. Nah, misalkan ini ya. Nih, lebih cantik nih gambarnya. Ini perkembangbiakan pada hewan. Tadi kita kan tumbuhan dan hewan. Nah, ini perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kita ambil ya yang ini ya. Nah, kita masukkan. Nah, gambarnya kita ganti. Bahasanya Indonesia betul. Ini grade-nya, ini pelajaran kelas 6, kita pilih 6. Nah ini kuisnya ini mau untuk bisa digunakan, bisa dilihat oleh seluruh bisa dipakai oleh seluruh guru atau enggak, atau untuk konsumsi kita sendiri. Kalau bisa untuk semua guru, ini, kuisnya bentuknya publik, tapi kalau misalkan buat kalangan sendiri, buat ibu sendiri, di setting yang private. Nah, kita pakai yang publik aja ya. Nah, lalu disimpan. Nah, sudah jadi deh soalnya. Nah, jangan lupa kita klik simpan lagi. Kita klik simpan. Nah, sudah ya. Kita sudah punya soal yang tadi kita dapatkan dari kuis publik. Maksudnya kuisnya itu kita dapatkan dari soal-soal guru lain. Nah, soal ini bisa kita bagikan ke sesama, misalkan guru kelas 6 ada 3 kelas, kelas A, B, C. Wah, kita mau latihan soal ini semuanya sama. Nah, kita bagikan kepada teman kita salin tautannya, lalu kita bagikan di grup WA. Itu kalau kita bagikan kepada sesama guru yang di sini. Tapi kalau untuk siswa, nah ini ada 2, ada mulai kuis langsung, tadi seperti saya, tadi yang mengerjakan tempat wisata, itu menggunakan mode klasik. Bisa juga kecepatan guru. Kalau kecepatan guru misalkan nomor 1 berapa menit atau berapa detik, dan nanti di-stop oleh gurunya. Kalau klasik ini disesuaikan dengan kecepatan siswanya. Nah itu memulai kuis secara langsung atau sinkronus. Lalu ada lagi yang secara asinkronus, diberikan untuk PR, jadi bisa dikerjakan 2 jam kemudian, 3 jam, atau besoknya. Nah, nanti ini ada jangka waktunya. Kita klik ya. Nah, nih, soal nanti ada tugasnya.
kita tugaskan hari ini. Nah, ini bisa sampai sekarang tanggal 2. Nah, kalau akun basic bisa, dipakai oleh siswa digunakan sampai 14 hari. Nah, kita panjangkan aja waktunya, kita setting ya, selama 14 hari, ya. Kalau akun super ini tidak ada batas waktunya. Kalau akun basic ini ada batas waktunya paling lambat, paling lama 14 hari. Nah, kita lihat. Nanti kita belajar, mengintegrasikan ke Google Classroom besok ya. Yuk kita lihat ke bawah settingan settingan untuk penugasan PR. Nah, upaya peserta. Nah, biasanya, upaya peserta itu maksudnya siswa bisa mengerjakan soal ini berapa kali. Nah, saya batasi hanya sekali. Karena kalau misalkan beberapa kali atau default, mereka cari nilai yang terbaik. Nah, saya biasanya, upaya peserta ini maksimal hanya sekali. Lalu tunjukkan jawaban selama aktivitas. Bisa aktif, bisa mati, atau hanya validasi. Kalau validasi, eee, siswa bisa tahu, jawabannya benar atau salah. Kalau aktif, nah siswa tahu mana jawaban benar, mana jawaban yang salah. Nah, terserah Bapak Ibu pilih yang mana. Misalkan hanya validasi ya, jadi taunya jawabannya benar atau salah, jadi tidak tahu jawaban yang benar yang mana. Ya karena kalau tahu jawaban yang benar nanti anak-anak bisa masuk lagi dengan akun yang berbeda, nilainya bisa, sempurna 100. Nah, terus tampilkan kunci jawaban setelah kuis. Nah, mana ini misalkan hanya soalnya aja atau aktif atau mati. Misalkan kita tulis hanya soalnya saja, ya. Terus power up ini maksudnya kalau misalkan siswa mengerjakannya cepat, nah nanti dia mendapatkan bonus, ini power up. Kalau waktunya ya fleksibel. Terus tunjukkan papan peringkat, nanti selama selama anak-anak mengerjakan kuisis, nanti terlihat itu dia peringkat keberapa, ya tunjukkan. Lalu pertanyaan diacak, soalnya mau diacak atau tidak? Kalau tidak, nah kita klik. Kalau mau diacak, silakan. Diklik lagi, jadi warna hijau ya. Lalu pilihan jawaban diacak, maksudnya A, B, C, D-nya. Nah, misalkan A-nya berubah jadi C. Nah, boleh mau diacak atau tidak. Lalu pertanyaan penebusan atau redemption. Jadi tadi kalau soalnya ada yang salah, jawabannya ada yang salah, bisa menjawab lagi ini siswanya, diulang lagi mengerjakan supaya, jawabannya benar dan mendapatkan nilai tambahan. Lalu musik, nah tadi Bapak Ibu kan sudah, mengerjakan kuisis ya, ada musiknya. Kalau misalkan dirasa mengganggu, mengerjakan soal bisa dimatikan. Tapi kalau hanya untuk fun bisa dinyalakan. Nah, perlihatkan meme. Meme ini seperti animasi-animasi. Kalau misalkan salah, misalkan, "Oh, no," gitu. Misalkan, jawabannya benar, yes, atau good, atau apalah sebagainya, ya. Yo, sekarang kalau sudah selesai, dirasa sudah cocok nih dengan, keinginan kita tugaskan. Nah. Nah, di sini sudah tampilan seperti ini, kita salin link yang ini, salin link, terus nanti kita, kita sematkan di WA Group atau di Google Classroom. Sudah deh selesai. Nah, sekarang kita balik ke kuis kita tadi. Nah, yang tadi kita buat. Nah, jadi setiap kuis, nah bisa dibagikan buat dikerjakan siswa atau dibagikan kepada guru. Nah, jadi ada 2, nanti tugasnya juga ada 2, ada yang dimainkan dengan siswa, ada yang dibagikan kepada guru. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Bu Indah, maaf bisa ini nggak Bu? Bisa apa? Mau nanya ini apa itu cara menyimpan tadi gimana dari soal yang publik tadi ya mau menyimpan gitu? Saya agak lupa tadi. Yang mana Ibu? Bentar. Misalnya kita nyari soal ya mau disimpan gitu. Kita nyari soal. Iya, Mana? Misalkan kita cari soal. iya, Misalkan tentang bangun ruang ya. iya Bu. Mm-mm. Kita klik. Nah, di sini macam-macam ya soal bangun ruang. Misalkan kita pilih yang 10 soal ini ya, misalkan ya. Kita klik. Nah, salin dan edit. Pesalin dan itu ya. Mm-mm. Klik salin dan edit. Nah, jadi itu soalnya jadi milik kita. Kalau soalnya ini apa namanya judulnya mau diganti, boleh. Nah, kita cek dulu soalnya ini dari nomor 1 sampai 10 ada yang mau diedit, ada yang mau diganti, ada yang mau dihapus, bagaimana? Boleh bisa langsung. Atau misalkan pilihannya ada yang mau diganti. Nah, setelah itu, nah ini judulnya bisa kita ganti. Atau misalkan gambarnya ini bangun ruangnya yang ini bisa kita ganti. Kita klik aja gambarnya ini. Ya, yang ini juga bisa diganti. Ini misalkan kok tulisannya bangun ruangnya seperti ini. Matematika ditambahin misalkan. Matematika bangun ruang. Nah, sesuai ya. Pilih mata pelajaran matematika. Simpan. Sudah selesai. Nah, mudah sekali untuk membuat soal di kuisis, menghemat waktu dan energi. Kita tinggal cari soal-soal dari guru-guru lain yang sudah dibuat, yang Iya. dibuat di settingannya publik. Kita cari. Nah, kita cek dulu tadinya sesuai atau tidak, atau ada ejaan yang salah, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah diedit, sudah sesuai, kita simpan. Nah, disimpan. Misalkan Bu Nur mau membagikan sama kelas paralelnya, misalkan Bu Nur kelas 5, kelas 6, Bu Nur kelas 6A, membagikan temannya. Kelas yang B, kita bagikan yang ini. Bagikan. Nah, salin tautan, kirim deh ke temannya. Besok kita ini deh latihan ini ya biar barengan nih, kembar semua. Nah, kita bagikan. Nanti pas hari H kita mainkan, kita kerjakan. Tuh, itu kalau buat sesama guru yang ini bagikan. Ini tulisannya ini apanya? Linknya admin tulisan ini. Admin. Beda lagi kalau misalkan untuk siswa. Siswa ini ada 2, yaitu secara sinkronus, yaitu mulai kuis langsung kayak tadi saya. Nih kita klik, itu ada 2, secara klasik dan kecepatan guru. Kalau kecepatan guru antara nomor 1, 2, 3 itu yang ngatur gurunya. Kalau klasik itu tergantung siswanya. Kalau dia udah bisa nomor 1, lanjut nomor 2, 3, dan seterusnya. Kalau berikan pekerjaan rumah, ini asinkronus, jadi bisa dikerjakan sekarang, nanti, besok. Nah, kalau untuk akun dasar, itu paling lama 14 hari waktunya, waktu pengerjaannya. Kalau akun super itu tidak berbatas. Nah, ini settingannya tadi sudah dijelaskan ya. Iya ya Bu. Nah, oke, udah selesai, udah cocok, tinggal ditugaskan. Kita tinggal salin linknya yang ini. Kalau link buat anak-anak itu ada tulisannya quiz.com join. Kalau buat admin, buat guru lain itu admin. Ya, kita salin link. Nah, kita sematkan di WA group atau ya di WA group atau chat atau Google Classroom. Ya. Sudah ya sampai sini?
Itu kalau membuat soal publik dari guru lain. Bagaimana kalau kita membuat kuis baru? Nah, kuis baru tapi menggunakan fitur teleportasi. Apa sih itu teleportasi, Bu? Nah, misalkan kita buat soal apa ya? Tadi sudah IPA, matematika, misalkan negara ASEAN ya, sekarang IPS, negara ASEAN. Misalkan itu pelajarannya apa ya? Kita pilih, harus dipilih ya. Pelajarannya apa ya, Bapak Ibu ya? Sosial. Sosial. Nah, ini Geografi, ya, Bu. sosial. Oke. Nah, ada suaranya deh jadinya. Nah ini ada fitur teleportasi. Kita tulis. Jadi kita juga bisa pilih soal-soal yang sesuai dari. Nah, di sini kita filter. Misalkan saring kelasnya kelas 6. Klik. Terus mata pelajarannya tadi sosial. Mana sih sosial nih? Nah, terus jumlah pertanyaan. Kok perlu diklik udah ya? Jumlah pertanyaan. Misalkan 11 sampai 20 bahasanya bahasa Indonesia. Oke. Udah. Nanti dari kuisis langsung difilter nih, dicari nih yang sesuai dengan keinginan kita. Kelasnya kelas 6, mata pelajarannya IPS, sosial tadi ya jumlah pertanyaannya berapa. Nah, kita lihat misalkan nih banyak ya soal-soalnya, pilihan soal-soal dari guru-guru lain kita pilih. Nah, kita cari mengenal negara-negara ASEAN. Kita cari, wah ini cocok nih, ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara. Ambil, kita mau ambil soal ini ambil. Terus nomor 2, cocok nggak ya? Ini kayaknya nggak usah deh. Nah, kita ke bawah aja deh. Nah, kita ambil. Nah, terus kita baca lagi. Wah, ini ada bendera-bendera. Wah, cocok nih biar anak-anak tahu benderanya. Oke, ambil. Nah, misalkan Bapak Ibu pengen cari soal lain, boleh kumpulan soal lain. Cari di sini. Yang ini. Oh, ini cari yang ini. Klik lagi. Cari ini tadi udah dapat berapa nomor ya? Ada 3 ya. Cari yang lainnya misalkan. Yang mana ya? Nih, wilayah ASEAN secara umum memiliki iklim yang sama, yaitu iklim tropis. Nah, yang tadi belum ya, ambil. Nah, kita coba sampai 10 soal aja ya. Terus yang ini, yang memiliki banyak gunung api aktif. Mana nih wilayah Asia Tenggara? Ayo, misalkan ambil. Nah, terus misalkan udahlah saya mau cari kumpulan soal yang lain. Yang ini deh. Nah, boleh. Ya. Ya, ini kita ambil lagi ya, negara-negara, bendera, boleh kita ambil. Wah, ini bendera-bendera semua ini. Nah, misalkan kita ambil. Udah benderanya udah cukup, kita cari yang lain. Nah, ini karakteristik negara ASEAN. Nah, ini tentang perekonomian. Bolehlah, kita coba aja ya. Saya nggak terlalu baca sekali ini soal-soalnya. Nah, coba kita cek. Nah, kalau udah selesai, kita coba dulu. Ini udah ada 10 soal, apa udah lewat ya? Kita klik ini nih, tanda X-nya. Terus kita cek. Terus udah soal nomor, wah udah pas ini. Soal nomor 10 udah pas kita. Kita mau buat soal 10. Udah pas nih. Nanti boleh kita cek-cek lagi nih soalnya, ejaannya. Atau misalkan, ini kan waktu pengerjaannya 30 second ini. Wah, terlalu cepat nih. Nah, siswa kita kan beraneka ragam ya kemampuannya. Kita kita lamakan aja waktunya misalkan 1 menit. Nah, di sini ada fitur ini ubah untuk semua pertanyaan. Nah, ini tadi kok jadi hilang ya? Nah, ini bisa diganti ke semua pertanyaannya ini jadi 1 menit. Nanti bisa juga nanti di sini diganti ya. Nah, kalau sudah semua ini 10 soal, nah kita pindah ke sini. Nah, kita tinggal cari gambarnya negara ASEAN untuk judul soal kita. Nah,
kita tulis negara ASEAN. Nah, di sini banyak pilihannya. Misalkan, nah ini kita pilih. Lalu kita masukkan. Nah, sudah. Nah, kita pilih bahasanya. Bahasa Indonesia. Yang ini kelas 6. Yang ini mau untuk publik atau untuk kita sendiri. Kalau buat sendiri berarti yang private. Nah, karena ini soalnya kayaknya belum saya rapikan, jadi saya pilihnya private aja. Kalau soalnya udah bagus, udah betul, ya boleh buat publik biar bisa dipakai oleh guru lain. Kalau udah selesai semua, kita klik simpan. Nah ini tadi Bapak Ibu, untuk pengerjaan soal bisa diganti di sini. Nah, nih yang ada 30 second. Private, Indonesia, lalu diganti nih. Kita ganti semuanya supaya kembar. Misalkan 30 second itu kan terlalu singkat. Kita lamakan waktunya jadi 1 menit. Nah, semua soalnya coba kita lihat. Nomor 1, 2, 3, dan seterusnya itu berubah menjadi 1 menit. Nah, kalau misalkan matematika, misalkan ada soal yang mudah, mungkin ada yang soal kan beraneka ragam ya soal matematika, ada tingkat kesulitannya. Kalau misalkan mau beda-beda boleh diganti, ada yang misalkan 1 menit, 2 menit, atau misalkan lebih mudah lagi 30 menit, bisa. Ya, kalau sudah seperti ini, apa yang dilakukan? Tinggal klik simpan. Ya. Simpan lagi. Selesai. Nah, kita sudah punya berapa soal tadi ya? 2 ya. Nah, kita mencari soal dari kuis publik dan buat soal dari layanan atau fitur teleportasi. Nah, tuh udah dapet. Nah, nanti kita tugaskan kepada siswa kita berikan pekerjaan rumah seperti ini. Seperti tadi, kalau mau diganti settingannya bisa. Nah, tinggal tugaskan. Nah, kita salin linknya. Kita sematkan di WA grup atau di Google Classroom. Selesai. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk hari pertama, sepertinya materinya itu dulu ya. Membuat soal publik, mengedit soal publik menggunakan fitur teleportasi, memahami pengaturan permainan. Yang tadi, pengaturan permainan misalkan waktu pengerjaannya sampai kapan, bisa dikerjakan berapa kali, soalnya urut atau acak, pilihan pertanyaannya acak atau tidak, ada musik atau tidak itu. Ya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Coba kita lihat di chat. Oke, ganti device dulu ya, Bu. Oh iya, siap. Baik. Sudah paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Ini yang tadi belum punya akun sudah punya ya? Tadi kita pandu bareng-bareng ya, saya pandu bareng-bareng, sudah punya semua ya? Bu Nur sudah bisa? Sudah buat akun? Iya Bu, udah Bu. Ya, bisa ya? Iya, makasih Bu. Ya, jadi kelebihannya ini kalau kuisis ini kita nggak perlu buat soal baru. Jadi kita ambil aja soal-soal dari guru-guru lain. Jadi menghemat waktu dan tenaga. Nah, juga ini penyajiannya tuh menarik, anak-anak suka. Nah, tadi kayak kita, tadi mengerjakan kuisis tentang tempat wisata kan juga jadinya menarik, seru. Nah, kuisis ini juga bisa diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi lain, misalkan Canva,
Canva juga bisa, Google Classroom, atau ada permainan yang lain. Nah, kayak tadi presentasi saya itu sebenarnya dari Canva. Canva, lalu saya unduh dalam bentuk PDF, lalu di apa tadi pelajaran kuisis itu saya impor dalam bentuk PDF dari Canva ke kuisis. Nah, karena di Canva itu banyak animasinya, tulisan-tulisannya, gambar-gambarnya, warna-warnanya itu lebih beraneka ragam dibandingkan kuisis. Juga di sana ada penghapus latar belakang otomatis. Jadi kita nggak perlu cari aplikasi lain, remove background, di situ udah lengkap. Ya, baik. Tidak ada yang ditanyakan? Silakan, itu daftar hadir bisa diisi. Daftar hadir itu untuk 4 hari. Jadi walaupun nanti kita tidak Zoom meeting, tetap mengisi daftar hadir. Nah, ini kita kan libur ya, awal puasa Senin, Selasa, Rabu. Nah, saya harap tugasnya sudah dikumpulkan hari Kamis semuanya. Karena kalau misalkan telat mengumpulkan, nah sertifikatnya juga telat. Nah, nggak mau kan sertifikatnya telat. Nah, itu tugasnya nggak terlalu sulit. Saya pikir itu Bapak Ibu bisa semua. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Masih ada 30 menit lagi. Besok kita akan belajar membuat soalnya. Kalau tadi kita kan ngambil soal dari soal guru lain. Nanti kita akan buat soal, edit soal, terus mengatur soal. Misalkan soal yang pertama ditaruh ke bawah atau taruh tengah, itu nanti. Terus integrasi ke Google Classroom, terus membuat presentasi. Oke, sampai sini. Coba kita lihat. Oh iya, Bu Umi udah bisa. Ini dia udah paham. Yang masih belum bisa atau baru kenal, ya pasti bisalah. Mudah kok ini. Ini Pak Gusti. Oh, Pak Gusti, saya pikir Bu Gusti. Bu Lucy sudah bisa? Pak Sarjana? Tolong ya sambil ditulis, diisi daftar hadirnya. Bu Heni. Bisa Bu Heni? Tempat Mbak. Nanti WA ya, Bu. Oh ya, siap. Lewat WA boleh. Ini tanya di grup ya. Bu Lucy bisa, Bu Lucy? Belum maksudnya Bu Indah. Belum Nanti apa? kita belajar lagi nih. Bu Indah. Bahasa share screen. Ya Pak Sarjana. Nanti aku tanya lewat WA ya. Nggak bisa saya WA aja ya. Iya, coba kita lihat nih. Apa yang membingungkan? Saya buka nih. Iya, masih ada yang bingung nih. Maklum dah. Enggak apa-apa. Ini Yang teleportasi tuh tadi agak bingung. akun saya ya, saya gunakan ya akun kuisisnya. Nanti ada koleksinya. Saya tampilkan. Ya nanti kalau misalkan udah banyak nih kayak saya seperti ini semuanya nanti dikategorikan ada kuis, ada pelajaran. Kalau tadi presentasi itu termasuk pelajaran. Nah, terus nanti ada koleksinya nih. Koleksinya sudah terlihat ya? Mana ya?
Kalau di sini ada juga yang dalam bentuk folder-folder. Ya, di sini koleksinya ada bahan ajar, nanti misalkan soal-soal bahasa Indonesia dikumpulkan di sini, IPA, IPS, dan lain-lain matematika. Nah, nanti kita belajar di hari kedua. Ya, seperti ini. Terus nanti hasil. Nah, kita telusuri ya fitur-fiturnya. Kita ulang lagi. Nah, di sini. Ini sebelah kiri atas, ini nama akun Bapak Ibu di sini. Ini ada akun dasar, ada akun super. Nah, di sini ada cari. Cari ini misalkan tadi mau cari soal publik. Lalu kuisku. Kalau kuisku ini berarti soal-soal yang pernah kita buat. Nah, tadi misalkan Bapak Ibu sudah ambil soal dari kuis publik dan buat soal dari fitur teleportasi. Berarti Bapak Ibu sudah punya 2 soal. Nah, lalu ini hasil. Nah, kalau hasil ini maksudnya apa, Bu? Misalkan Bapak Ibu sudah menyelenggarakan kuis. Misalkan saya yang ini deh, latihan PAT matematika, kita klik nih. Nanti kalau misalkan sudah diselenggarakan kuisnya, sudah dikerjakan sama anak-anak, nah sudah ada hasilnya. Nah, kita klik nih yang ini, latihan PAT matematika. Nah, di sini sudah terlihat nih ke bawah. Misalkan si Najwa, ini nilainya berapa. Ya. Jadi ini Bapak Ibu di kuisis ini ada akurasi, ada skor. Kalau akurasi itu nilainya, misalkan ini saya berikan soal 20, berarti 95 dia bisa menjawab 19 soal dengan benar. Kalau skor ini nilainya beda-beda, tergantung dengan kecepatan siswanya. Misalkan dia mengerjakannya lebih cepat, nah skornya itu ditambahkan atau dapat power up, jadi nilainya lebih besar. Ya, misalkan seperti ini nih, kita lihat nih. Ada Muhammad A dengan Kalista, kita lihat di sini ya. Akurasinya 85%. Terus berarti dia menjawab 17 soal dengan benar ya. Nah, yang ini Kalista menjawab 18 soal dengan benar. Tapi di urutannya dia di bawah. Karena kemungkinan si Muhammad A ini mengerjakan soalnya lebih cepat. Jadi skornya lebih tinggi dibandingkan si Kalista. Nah, kalau saya untuk nilai daftar nilai, saya masukkan nilainya itu bukan yang skor, tapi yang akurasi ini. Jadi ketepatan jawaban. Ya, kalau skor ini nggak saya masukkan. Nah, nanti kita masukkan dari sini. Nah, nanti tugasnya Bapak Ibu yang tugas pertama apa tadi ya? Nanti saya share lagi ya di grup WA, yaitu membuat soal bebas, boleh publik, boleh teleportasi, terus dikerjakan oleh siswa dan screenshot hasilnya, hasil laporannya ini nih, yang ini. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu ini hari libur, misalkan nggak ada siswa-siswinya yang bisa mengerjakan, bisa anggota peserta lain yang mengerjakan. Ya aja di rumah. Nah, kalau enggak, kalau libur, udah nih anak-anak kerjain nih, Ibu ada tugas pelatihan, kerjain nih. Nah, gitu. Boleh. Nanti hasilnya ini di screenshot, dikirim di... Banyak yang ngeledekin mulu orang cantik ya. Jangan cantik kau orang. hari pertama itu. Ya. Kiranya bikin digodain mulu sama bapak-bapak. Orangnya diam aja lagi. Nah, sudah paham ya tugas yang pertama? Ada yang mau ditanyakan tugas pertama? Nah, tanya soal di tempat teleport. Jadi tugas pertama itu yang disalin itu bukan yang ini ya. Nah, bukan yang ini ya. Kalau yang ini berarti pada guru. Tapi yang kepada siswa yang ini nih, berikan pekerjaan rumah. Atau mulai kuis langsung, bebas. Nanti kita lihat lagi ya tugasnya, tugas hari pertama apa. Ya, sama screenshot hasil penyelenggaraan kuis.
Oke, kayaknya udah paham semua ini. Atau malu untuk bertanya ini? Nah, yuk Bu Silvi, sudah bisa Bu Silvi? Praktek, Bu. Ya? Kalau lihat tadi kayaknya ngerti ya penjelasan Bu Indah. Mungkin nanti saya bisa praktek sendiri. Iya, nanti kan video rekamannya saya kirim ya di WA Group, nanti bisa dilihat aja sambil mengerjakan tugas. Ya, Bu Indah, maaf kalau untuk linknya itu nanti bisa berubah nggak atau linknya emang tetap itu aja? itu Untuk link. aja. Kecuali Ibu buat lagi, nanti linknya berubah. Misalkan Ibu edit lagi, nah itu biasanya linknya berubah. Kalau Google Form itu nggak berubah. Misalkan Ibu edit ya, nah nggak berubah, linknya tetap. Tapi kalau Quizzes itu biasanya berubah. Berubah kalau ada editan gitu ya? Ada editan itu linknya berubah. Misalkan udah diedit pakai yang terbaru ya, linknya beda. Terima kasih Bu Indah. Ya, sama. Ada lagi? Masih ada waktu, masih lama ini. 25 menit lagi. Bu Nay, Siap, Bu. Menyimak. nyimak. Ini kalau Bu Rizka, Bu Ainun udah bisa ini. Nah, Bu Snul juga udah bisa. Oh, Pak Arif ada nih hadir. Mana Pak Arif? Pak Arif juga udah bisa nih. Teman-teman guru di sekolah saya ini rata-rata udah pada pinter-pinter semua ini. Alhamdulillah. Pak Sarjana udah bisa, Pak Sarjana? Insya Allah Bu Indah. Insya Allah. Udah nih. Harus sampai tuntas ya, sampai tugas dikumpulkan biar dapat sertifikat ya. Ya, kapan ini tugasnya? Ini kan kita libur sampai hari Rabu ya, Kamis lah terakhir dikumpulkan. Tugasnya juga nggak sulit-sulit, supaya cepat dapat sertifikatnya. Kalau misalkan lambat-lambat ya sertifikatnya juga lambat. Nah juga ini sertifikatnya 32 JP. Ya, makasih. Nah dari Quizzes Indonesia juga Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pak Sarjana. Biasa. Ya, Bu Sri udah sampai ini ya? Ya. Sri udah sampai. Sampai di mana? Sampai di Kebumen. Tadi di jalan saya lihat. Sekarang udah sampai ini. Udah sampai di rumah. Oh ya, alhamdulillah. Ini ya. Lagi di Serang, Bu. Ini Oh di lagi mau Serang, saya ziarah. pikir di Kebumen. Di Kebumen. Belum. Nggak, lagi ke Serang dulu nih, lagi mau ziarah. Iya. Nyekat. Iya. Ya ada teman-teman saya nih dari Serang nih, Bu Nur Widayati, Bu Sylvia dari Serang juga. Saya di Ciruas nih. Lagi di Ciruas. Ciruas, Bu Nur. Bu Silvi yang tahu kalau Ciruas. Saya di Ciruas. Iya. Tahu Bu, saya di Cipocok Bu. Main Bu ke sini Bu. Cipocok. Iya, insya Allah nih nanti kapan-kapan. Iya Bu. Iya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada Bu, selamat siang. Oh iya, selamat siang. Kayaknya Bapak udah paham ini. Ini Bu, saya pendatang baru ini Ya. dalam dunia perkuisisan. Ini bisa terkait dengan anunya nih apa? Tugasnya tadi Ya. membuat kuis entah itu dari soal publik maupun dari fitur teleportasi. Nah, masalahnya di sini diminta screenshot-nya itu Bu, screenshot hasil laporan kuis. Ya. Masalah utamanya di sekolah saya tuh nggak ada sinyal Bu. Gimana prosesnya nanti tuh? Maksudnya Bapak bisa menyelenggarakan kuis berarti bisa ada sinyal? Tidak bisa Bu. Tidak bisa menyelenggarakan apa-apa di situ di sekolah saya. Saya di sini ingin belajar bagaimana itu kuis. Untuk penerapannya kayaknya kalau mau langsung nggak bisa. Oh, maksudnya kalau ini kan ada sinkronus, ada asinkronus. Kalau ditugaskan untuk PR itu nggak harus langsung, Bapak. Nah, langsung Bapak di daerah mana? Maksud saya ini Bu, yang screenshot hasil laporan kuisnya itu kayak gimana nanti modelnya? Nah, nanti misalkan Bapak sudah menyelenggarakan kuis, soalnya sudah dikerjakan sama siswa-siswi Bapak. Nah, nanti ada laporannya,
Nah, Masalahnya pokoknya Bu Indah, Bu ya, Indah, kenapa? masalahnya di sekolahnya Pak Guru ini tidak terdapat jaringan seluler. Oh gitu. Jadi pengerjaan untuk hasil Oh, iya, Teh. screenshot pengerjaan siswanya itu susah. Gimana caranya? Kecuali misalkan Ya, linknya dibagikan di grup aja, kita yang boleh. bantu isi bisa sebenarnya begitu daripada repot-repot kan. Kayaknya begitu saja deh anunya solusinya Oh iya. dibagikan di grup. Iya, dibagikan di grup nanti teman-teman yang lain, peserta pelatihan lain, ada Bunai, Busno, dan lain-lain sebagainya, bagikan saja nanti dikerjakan bareng-bareng. Kalau misalkan solusinya seperti itu bisa ya Pak ya? Bisa Bu kalau seperti itu, Oh karena iya, itu nggak kendala apa-apa. sesuai itu. Oke, jadi ibu guru sekaligus jadi anak guru ini. Iya, begitu saya pelatihan juga begitu. Bantu jadi muridnya. Nggak Binda kita apa-apa. bantu ya Binda ya. Iya, nanti Iya, saya iya, bisa Bu. kerjain. Oke. Ya. Iya, terima kasih Bu. Wah semangatnya tinggi nih Pak Gusti. Iya, Pak Gusti dari Bali tapi ngajarnya di Sulawesi ya? Sulawesi Tenggara Bu. Iya. Ya, tetangga saya kebetulan. Oh iya, Pindah. tetangga sekolah. Oh tetangga rumah. Nah, alhamdulillah deh. Sekolah. Tetangga sekolah. Iya, iya, iya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau Bu Indah, kalau akunnya ini sudah pakai akun apa? Masih akun dasar Bu Indah, akunnya Bu Indah. Saya masih Akunnya dasar. Bu Indah. Saya masih dasar. Oh, Tapi kalau menurut saya kirain. dasar aja udah cukup. Udah bagus. Udah bagus. Nah, ini Oh, rencananya nanti seluruh guru di sekolah saya akan diberikan akun akun super selama setahun. Kalau misalkan saya Ya sudah nggak usah repot-repot yuk. Ini lagi ngikutin latihan di Zoom dulu. Wah, senang banget kok dapat akun super. Akun super lagi tuh biayanya agak mahal juga. Saya juga agak sayang juga. Sayangnya juga sudah cukup lah akun basic itu. Ya, kalau sebagai pemula. Saya juga sudah agak lumayan lama, tapi ya bagus lah. Jadi kalau misalkan aplikasi sering digunakan, Bapak Ibu jadi latih. Saya ini belum lama ini. Saya pakai Quizzes ini sekitar bulan Juni 2021. Belum ada setahun ya, mau setahun sih, tapi karena sering digunakan, karena memudahkan kita sebagai guru untuk membuat soal. Jadi saya selalu pakai Quizzes, kecuali kalau untuk penilaian akhir PTS atau PAS itu biasanya saya nggak pakai Quizzes karena kalau Quizzes kayaknya seperti permainan ya, seperti main-main. Kalau misalkan pakai Google Form itu kan kayaknya lebih resmi. Jadi kita pakai Google Form waktu pembelajaran secara daring. Tapi kita kan sudah melaksanakan PTM ya, di Jakarta sudah PTM kemarin, PTS-nya, PAT-nya, semuanya pasnya sudah dilaksanakan secara tatap muka. Ya baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Waktunya kira-kira berapa menit lagi nih? 17 menit lagi nih. Bu Indah, maaf, Iya. saya undur diri dulu nih, baterai saya drop. Itu dulu ya. Iya, mau. Ya, undur diri duluan. Ya, nih, silakan. Ya, mohon maaf Terima ya. kasih, Saya Bu nanti Sri. siap ini ya Pak, rekamannya aja saya tunggu. Ya, Ya, siap. terima kasih Bunda. Ya, Sama-sama. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Retno, bagaimana Bu Retno? Tidak ada suaranya? Tidak bisa ya, Bu Retno ya? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti Bapak Ibu bisa menyimak video rekamannya. Nanti saya kirim. Mungkin kalau sekarang sebaiknya menyimak dulu ya yang baru-baru ya. Kalau misalkan bebarengan menyimak sambil mengerjakan, kadang ketinggalan, kadang konsentrasinya terbelah jadi bingung. Nah, nanti kalau misalkan sudah waktunya udah senggang, bisa dilihat rekamannya, dikerjakan pelan-pelan. Baik, saya akhiri workshop hari ini. Workshop hari pertama kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Mohon maaf jika
selama workshop hari pertama ini ada sikap atau perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah besok ya kita sudah berpuasa. Semoga kita diberi kesehatan dan keberkahan, kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita dengan berpuasa. Baik. Sebelumnya kita foto dulu ya. Yuk, yang bisa buka kamera, silakan dibuka kameranya. Ya, Pak Gusti. Yuk, Bentar, silakan. tunggu. Ayo, pakai kerudung dulu, bedakan dulu, pakai lipstick dulu. Nggak Siap. salah aja. Bunda ini kelakuan ya. Ya lah, Tahu udah aja. cantik. Yuk. Nah, iya, Bu Rizka lagi di jalan, Bu Rizka. Nah, Pak Lamhot nih, wah paling ganteng nih Pak Lamhot. Udah saya kirim ya, Bu Indah, Apanya? tugasnya. Wah, keren dah Pak Lamhot. Ih, hebat Calon, banget. calon-calon nih. Nah. Oh, Pak Lamhot ini dulu ketua kelas saya waktu Prajab ya. Ya, pantesan. Ada, mantap-mantap. Iya. Ada Bu Indah. Oke, sudah semua host? Fotonya sudah difoto semua? Belum, saya mundur dulu. Saya ya siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, boleh pakai reaction-nya. Saya juga mau pakai Kirim di grup ya, kirim di grup ya. Sekali lagi ya. fotonya. Ya. Ya. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Udah aman. Ya, terima kasih Pak host. Ini hostnya anak saya ya. Ini semuanya all in. Mantap, kerjasama yang baik, Bu. Bantuin mamanya pelatihan. Oke. Baik, sekian dulu Bapak Ibu semua. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih atas kehadirannya semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.